Bayangkan sebuah usaha kecil, sederhana, bahkan sering dianggap remeh. Hanya jualan cilok seribuan di pinggir jalan. Sekilas terlihat sepele, hanya camilan murah yang sering dibeli anak sekolah. Tapi siapa sangka, dari usaha kecil inilah seorang pedagang bisa meraup omset hingga 500.000 rupiah setiap hari. Mantap kan sob? Angka yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana bisa? Apa rahasia di balik jualan cilok yang kelihatannya biasa saja, tapi ternyata menghasilkan uang begitu banyak? Apakah karena rasanya yang unik, lokasi yang strategis, atau cara pedagang melayani pembelinya? Di video ini, kita akan kupas tuntas nih sob, bagaimana sebuah usaha sederhana bisa berubah menjadi mesin uang yang luar biasa. Mulai dari persiapan modal, bahan baku, strategi menjual, sampai bagaimana menghadapi persaingan yang ketat. Semua akan dijelaskan secara detail agar sobat semua bisa meniru langkahnya tanpa harus mengalami kerugian. Jangan pernah remehkan usaha kecil, karena seringkali usaha kecil justru menyimpan potensi besar ketika dikelola dengan cara yang tepat. Dan siapa tahu, setelah menonton video ini, sobat semua bisa terinspirasi untuk memulai usaha cilok seribuan sendiri, atau mungkin menemukan peluang usaha lain yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Semoga bagi siapa saja yang subscribe, Allah melancarkan rezekinya, memberikan kesehatan, dan memudahkan segala urusannya. Amin. Baik sobat semuanya, kita mulai dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai usaha cilok seribuan terlihat sederhana. Namun agar benar-benar menghasilkan keuntungan yang stabil, semua harus dipersiapkan dengan matang. Persiapan awal adalah kunci agar usaha tidak sekedar jalan sebentar lalu berhenti, tapi bisa berkembang dan bertahan lama. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan target lokasi usaha nih sob. Sebab cilok adalah jajanan yang paling laris jika dijual di sekitar sekolah, kampus, pasar, terminal, dan area ramai lainnya. Pilih lokasi yang strategis dengan banyak orang berlalu lalang setiap hari. Semakin ramai lokasi, semakin besar peluang cilok cepat habis. Langkah berikutnya adalah menyiapkan peralatan sederhana. Usaha cilok tidak memerlukan alat yang mahal. Peralatan dasar yang wajib dimiliki antara lain panci besar untuk merebus cilok, kompor gas, tabung gas ukuran 3 kg, sutil kayu, wadah plastik atau stainless untuk menaruh cilok matang, tusuk sate, botol saus, serta gerobak atau meja jualan. Jika modal terbatas, bisa mulai dengan gerobak sederhana atau bahkan meja lipat. Yang terpenting adalah bersih, rapi, dan menarik dilihat pembeli. Kemudian, siapkan bahan baku utama. Cilok dibuat dari tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih, garam, kaldu bubuk, daun bawang, dan air panas. Untuk bumbu, biasanya menggunakan kacang tanah goreng, bawang putih, cabai merah, gula merah, garam, kecap manis, dan sedikit minyak goreng. Jangan lupa, sediakan saus pedas botolan untuk variasi rasa. Dalam satu kali produksi, biasanya untuk target 1.000 tusuk cilok, kita membutuhkan sekitar 5 kg tepung tapioka, 1 kg tepung terigu, 10 siung bawang putih serta bahan bumbu kacang sekitar 1 kg kacang tanah, 200 gram cabai dan tambahan gula merah serta kecap manis. Dengan jumlah ini, stok cilok cukup untuk dijual seharian. Di tahap persiapan awal ini, penting juga untuk memperhatikan kebersihan. Pastikan semua peralatan selalu dicuci bersih. Gunakan plastik atau wadah tertutup untuk menyimpan bahan mentah. Karena cilok adalah makanan yang langsung dimakan pembeli, kebersihan akan mempengaruhi rasa sekaligus percayaan pelanggan. Dengan persiapan yang rapi, usaha cilok seribuan sudah siap dijalankan. Dan berikutnya sobat semua, dihidangkan lebih detail mengenai perhitungan modal, pengeluaran, dan cara menghitung keuntungan agar usaha tetap berjalan tanpa kerugian. Jadi, tetap stay ya sob. Setelah persiapan awal, langkah terpenting dalam usaha cilok seribuan adalah menghitung modal dengan benar ya sob. Hehe. Perhitungan yang detail akan membantu kita mengetahui berapa biaya yang keluar, berapa harga jual yang tepat, dan berapa keuntungan yang bisa didapat setiap harinya. Mari kita hitung modal bahan baku untuk memproduksi 1.000 tusuk cilok dalam sehari.
Untuk membuat 1000 tusuk cilok, dibutuhkan sekitar 5 kg tepung tapioka dengan harga Rp16.000 per kilogram. Jadi totalnya adalah Rp80.000. Kemudian tepung terigu 1 kg dengan harga Rp10.000. Bawang putih 10 siung setara dengan Rp20.000. Tambahan bumbu seperti garam, kaldu bubuk, dan daun bawang memerlukan sekitar Rp15.000. Selanjutnya, bahan untuk bumbu kacang. Kacang tanah 1 kg dengan harga Rp30.000. Cabai merah sekitar 200 gram seharga Rp20.000. Gula merah Rp10.000, kecap manis Rp10.000, serta minyak goreng Rp15.000. Total bahan bumbu kacang kurang lebih Rp85.000. Selain bahan baku, ada juga biaya tusuk sate 1000 buah. Harga 100 batang tusuk sate adalah Rp3.000. Jadi 1000 batang membutuhkan Rp30.000. Ditambah biaya plastik pembungkus, tisu, dan kantong kresek sekitar Rp20.000. Jika dijumlahkan, total modal harian untuk bahan baku cilok, bumbu, tusuk sate, dan perlengkapan kecil adalah Rp155.000. Kemudian, jangan lupa biaya operasional. Kompor gas membutuhkan 1 tabung gas 3 kg per 2 hari dengan harga Rp25.000. Jadi untuk sehari kira-kira Rp12.500. Tambahkan juga biaya listrik, air, dan transportasi sekitar Rp20.000 per hari. Total biaya operasional menjadi Rp32.500. Dengan harga jual Rp1.000 per tusuk dan target 1000 tusuk habis, omset yang diperoleh adalah Rp1 juta. Namun biasanya omset realistis untuk pedagang cilok seribuan adalah Rp500.000 per hari atau sekitar 500 tusuk terjual. Jika omset Rp500.000 dikurangi modal Rp187.500, maka keuntungan bersih setiap hari adalah Rp312.500. Keuntungan ini sangat layak untuk ukuran usaha kecil dengan modal sederhana. Jika dijalankan konsisten setiap hari, dalam 1 bulan bisa menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp9 juta. Gimana sob? Gede aja atau gede banget nih? Lanjut ya sob, semangat! Setelah memahami modal dan hitungan keuntungan, langkah berikutnya adalah bagaimana cara menarik pembeli agar cilok seribuan laris setiap hari nih sob. Strategi ini sangat menentukan, karena meskipun harga murah, tanpa strategi yang tepat, cilok bisa saja sepi peminat. Langsung aja sob. Pertama, pastikan rasa cilok selalu enak dan konsisten. Cilok yang kenyal dengan bumbu kacang gurih pedas akan membuat pelanggan kembali membeli. Jangan pernah mengurangi kualitas rasa demi menekan biaya, karena justru rasa enaklah yang akan menjadi alasan orang terus datang. Kedua, perhatikan tampilan gerobak atau meja jualan. Meski sederhana, usahakan selalu terlihat bersih, rapi, dan menarik. Beri tulisan jelas, cilok seribuan, agar orang langsung tahu harga dan jenis jualannya. Warna cat gerobak yang cerah juga bisa menarik perhatian orang yang lewat. Ketiga, pilih lokasi yang ramai. Jualan di depan sekolah, dekat kampus, pasar atau perempatan jalan adalah pilihan yang tepat. Sesekali, cobalah berkeliling dengan motor atau sepeda untuk mendatangi tempat-tempat keramaian di jam tertentu. Misalnya, pagi hari di dekat sekolah, sore hari di taman kota, atau malam hari di area nongkrong. Keempat, gunakan strategi bonus kecil. Misalnya, beli Rp5.000 gratis 1 tusuk. Hal sederhana seperti ini membuat pembeli merasa lebih untung. Anak sekolah dan mahasiswa sangat menyukai hal kecil seperti itu. Kelima, manfaatkan media sosial. Meski hanya cilok seribuan, jangan remehkan kekuatan promosi online. Foto gerobak dan cilok yang menggoda, lalu bagikan ke WhatsApp Story atau grup sekitar lingkungan rumah. Ini bisa menarik orang yang awalnya tidak berniat membeli. Terakhir, berikan pelayanan ramah. Senyum pedagang dan cara melayani dengan cepat akan membuat pembeli merasa nyaman. Pembeli yang senang bukan hanya akan kembali, tetapi juga merekomendasikan kepada teman-temannya. Dari mulut ke mulut inilah penjualan akan semakin meningkat. Dengan kombinasi rasa enak, harga terjangkau,
Lokasi strategis dan pelayanan ramah, usaha cilok seribuan akan memiliki pelanggan setia. Strategi sederhana ini bisa membuat dagangan cepat habis setiap hari. Dan otomatis cuan sob. Jangan lupa sedekah dan alhamdulillahnya ya sob kalau udah cuan. Cilok yang laris bukan hanya karena harganya murah aja sob, tetapi karena rasanya benar-benar enak. Kunci utama ada pada tekstur cilok yang kenyal serta bumbu kacang yang gurih dan pedas. Resep sederhana ini bisa menjadi pegangan agar cilok seribuan selalu jadi favorit. Untuk membuat adonan cilok, siapkan 500 gram tepung tapioka dan 100 gram tepung terigu. Tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan, garam, kaldu bubuk, dan irisan daun bawang secukupnya. Tuangkan air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan sutil kayu. Setelah adonan bisa dipulung, bentuk bulatan kecil seukuran kelereng. Rebus adonan di air mendidih hingga cilok mengapung, lalu tiriskan. Dengan resep ini, cilok akan terasa kenyal, gurih, dan tidak mudah keras meskipun sudah dingin. Rahasia berikutnya adalah bumbu kacang. Siapkan kacang tanah goreng sebanyak 200 gram, bawang putih 3 siung, cabai merah keriting sesuai selera pedas, serta gula merah dan garam. Haluskan semua bahan dengan blender atau ulekan, lalu tumis sebentar dengan minyak goreng hingga harum. Tambahkan air matang secukupnya agar bumbu tidak terlalu kental. Sajikan bumbu kacang ini bersama cilok panas, dijamin membuat pembeli ketagihan. Selain bumbu kacang, sediakan juga saus pedas botolan dan kecap manis. Ada pembeli yang lebih suka cilok polos dengan saus pedas, ada juga yang suka kombinasi bumbu kacang dan kecap. Variasi pilihan ini membuat pembeli merasa lebih puas. Untuk menjaga rasa tetap konsisten, gunakan takaran yang sama setiap kali membuat adonan. Jangan mengurangi kualitas bahan meskipun harga naik. Lebih baik menaikkan sedikit harga, misalnya menjadi 1.500 per tusuk, daripada mengorbankan rasa. Karena rasa yang terjaga akan membuat pelanggan tetap setia. Dengan resep yang sederhana tetapi enak, cilok seribuan akan punya ciri khas tersendiri. Pembeli tidak hanya datang sekali, tetapi akan terus kembali karena rindu rasa cilok yang kenyal dan bumbu yang menggoda. Lanjut ya sob. Hehe. Kita bahas biar cepat laku. Cilok seribuan bisa menghasilkan omset besar jika habis terjual setiap hari. Namun untuk mencapai itu, ada teknik menjual yang harus diperhatikan. Tanpa teknik yang tepat, meskipun rasa enak, cilok bisa saja menumpuk dan tidak habis di hari yang sama. Pertama, tentukan jam jualan yang sesuai dengan target pembeli. Jika berjualan di sekolah, mulailah dari jam pulang sekolah antara pukul 11 siang hingga pukul 3 sore. Jika targetnya pasar atau terminal, mulailah sejak pagi hari. Menentukan jam yang tepat membuat dagangan selalu bertemu dengan pembeli potensial. Kedua, gunakan sistem display. Tampilkan cilok yang sudah matang dalam wadah bersih di gerobak atau meja jualan. Pembeli yang melihat tampilan cilok panas dengan uap bumbu kacang yang harum akan lebih tertarik membeli. Jangan biarkan cilok tertutup rapat hingga tidak terlihat, karena daya tarik visual sangat penting. Ketiga, tawarkan dengan aktif tetapi tetap ramah. Misalnya menyapa anak-anak sekolah dengan ucapan sederhana seperti, "Ayo, cilok seribuan, murah meriah, enak banget." Suara ramah ini akan menarik perhatian sekaligus membangun interaksi yang menyenangkan. Keempat, gunakan strategi porsi kecil. Daripada menjual tusuk besar dengan harga mahal, lebih baik tusuk kecil dengan harga Rp1.000. Porsi kecil membuat pembeli tidak ragu mencoba. Setelah merasa cocok, biasanya mereka akan membeli dalam jumlah lebih banyak. Kelima, siapkan opsi kemasan bawa pulang. Banyak pembeli yang ingin membeli lebih banyak untuk dimakan di rumah. Dengan menyediakan plastik ukuran kecil dan besar, pembeli bisa membeli sesuai kebutuhan. Hal ini menambah potensi penjualan dalam jumlah besar. Terakhir, jangan lupa variasi lokasi. Jika siang berjualan di depan sekolah, malam hari bisa pindah ke area nongkrong atau alun-alun kota. Dengan fleksibilitas lokasi, peluang cilok cepat habis semakin besar. Teknik sederhana ini terbukti membuat cilok seribuan cepat habis terjual. Jika dilakukan konsisten setiap hari,
keuntungan yang diperoleh akan stabil bahkan bisa meningkat dari waktu ke waktu. Sekarang kita ke poin yang bikin kita semangat nih sob. Apa coba? Kita bahas hitung-hitungan omset atau hasil bersih dan balik modalnya nih sob. Setiap usaha harus dihitung dengan jelas, agar pemilik tahu berapa keuntungan bersih yang masuk ke kantong. Pada usaha cilok seribuan, hitungan ini sangat penting karena meskipun terlihat kecil, jumlahnya bisa menjadi besar jika dikalikan per hari dan per bulan. Mari kita lihat dari pengeluaran harian. Total biaya bahan baku, tusuk sate, bumbu dan perlengkapan kecil mencapai Rp155.000. Biaya operasional harian seperti gas, transportasi, serta listrik dan air sekitar Rp32.500. Maka total modal harian adalah Rp187.500. Sekarang kita lihat omset. Jika 1.000 tusuk cilok terjual habis, omset yang diperoleh adalah Rp1 juta. Tetapi omset realistis yang sering didapat penjual cilok seribuan adalah Rp500.000 per hari. Dengan omset Rp500.000, keuntungan bersih setelah dikurangi modal adalah Rp312.500. Jika dihitung dalam sebulan dengan rata-rata Rp300.000 per hari, maka keuntungan bersih mencapai Rp9 juta. Jumlah ini lebih besar dari gaji banyak pekerjaan formal. Dengan kata lain, meskipun usaha cilok seribuan terlihat usaha kecil, hasil yang didapat bisa menyaingi usaha besar. Bagaimana dengan balik modal awal? Untuk membeli gerobak sederhana, peralatan dapur, dan perlengkapan jualan biasanya membutuhkan sekitar Rp3 juta. Jika keuntungan bersih per bulan mencapai Rp9 juta, maka dalam waktu 1 bulan saja, modal awal sudah bisa kembali. Setelah itu, keuntungan yang masuk sepenuhnya bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau menambah tabungan. Dengan hitungan ini, usaha cilok seribuan terbukti bukan sekedar usaha kecil, melainkan usaha yang benar-benar bisa menjadi sumber penghasilan tetap. Asalkan dikelola dengan baik, usaha ini bisa memberikan masa depan yang cerah bagi siapa saja yang mau konsisten menjalankannya. Ke tahap akhir nih sob, biar omset dan penghasilan bersih kita naik, gini nih sob caranya, dengerin ya. Jika usaha cilok seribuan sudah stabil, langkah berikutnya adalah mengembangkannya. Jangan berhenti hanya di satu titik. Dengan pengelolaan yang baik, usaha kecil ini bisa tumbuh lebih besar. Pertama, tambahkan menu baru. Misalnya, cilok isi daging ayam, cilok isi keju, atau cilok bakar dengan bumbu kecap. Variasi menu ini akan menarik pembeli baru tanpa kehilangan pelanggan lama. Kedua, mulai pikirkan cabang usaha. Jika omset sudah stabil, carilah orang terpercaya untuk membuka lapak baru di lokasi lain. Semakin banyak cabang, semakin besar keuntungan yang didapat setiap hari. Ketiga, manfaatkan layanan pesan antar. Daftarkan usaha ke aplikasi online agar cilok seribuan bisa dipesan oleh pelanggan yang tidak sempat datang langsung. Dengan begitu, jangkauan pasar akan lebih luas. Keempat, buat brand sederhana. Gunakan nama unik dan tempelkan stiker di plastik kemasan. Branding akan membuat usaha terlihat lebih profesional dan mudah diingat pembeli. Dengan pengembangan usaha seperti ini, cilok seribuan bisa naik kelas. Dari yang awalnya hanya usaha kecil pinggir jalan, bisa berkembang menjadi usaha kuliner yang dikenal banyak orang. Nah, sudah semuanya kayaknya Mimin paparin tentang usaha cilok seribuan ini ya sob. Usaha cilok seribuan membuktikan bahwa makanan sederhana bisa menjadi sumber penghasilan besar. Dengan model kecil, strategi tepat, dan manajemen yang rapi, usaha ini mampu menghasilkan keuntungan harian yang stabil. Kunci sukses ada pada beberapa hal penting. Pertama, menjaga rasa agar selalu enak dan konsisten. Kedua, menjaga kebersihan agar pembeli percaya. Ketiga, memilih lokasi dan waktu jualan yang tepat. Keempat, selalu ramah kepada pembeli. Dan kelima, terus berinovasi agar usaha bisa berkembang. Dari hitungan sederhana, usaha cilok seribuan bisa menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp300.000 per hari atau Rp9 juta per bulan. Jumlah ini setara bahkan lebih besar dari gaji banyak pekerjaan formal. Yang paling penting, usaha ini bisa dimulai siapa saja. Tidak perlu ijazah tinggi, tidak perlu modal besar. Yang dibutuhkan hanya kemauan untuk bekerja keras dan konsisten. Semoga panduan ini bisa menjadi inspirasi ya sob, bahwa rezeki bisa datang dari usaha yang sederhana
asalkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Seperti cilok seribuan yang murah meriah, tetapi bisa memberi keuntungan besar setiap hari. Semangat penjemput rizki. Semangat pejuang rupiah meriah. Terima kasih sudah menyimak cerita usaha cilok seribuan dengan omset harian hingga Rp500.000. Semoga penjelasan tadi bisa menjadi inspirasi dan membuka peluang usaha baru bagi siapa saja yang ingin mencoba. Kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menuliskan pendapat di kolom komentar. Silahkan bagikan juga pengalaman pribadi atau ide usaha yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi penonton lainnya. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya setiap kali ada konten terbaru, teman-teman bisa langsung menontonnya. Dukungan kecil dari sobat sangat berarti besar bagi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga usaha kita semuanya selalu diberkahi Allah dan membawa rezeki yang halal serta melimpah. Amin.